Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ini salah satu dari kisah nyata tahun 2020, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Kisah kali ini paling membuatku miris, karena ternyata sebuah guna-guna tidak hanya dari orang jauh, ataupun korbannya orang dewasa. Tapi ternyata korbannya seorang anak kecil, yang saat itu masih berusia 9 tahun. "Mbak, kesini sebentar." Papa memanggilku dari arah halaman belakang rumah. Aku pun langsung bergegas meletakkan HP-ku dan langsung berjalan ke arah papaku yang sedang duduk di pendopo. "Ada apa, Pa?" Tanyaku kepada papaku. "Ini, coba kau lihat foto ini. Apa yang ada di penglihatanmu?" Kuambillah sebuah HP yang mana di situ ada sebuah gambar foto seorang anak perempuan sekitar umur 8-9 tahun yang terbaring lemah di atas kasur. Badannya sangatlah kurus, hanya tulang yang terbalut kulit saja. Mukanya pucat pasi. "Ini siapa, Pak? Anak ini sangat menderita. Jiwanya tertahan di alam tak bertuan, sedangkan raganya tersiksa oleh sebuah ilmu hitam." "Itu anaknya Mbak ini. Dia datang ke sini bersama suaminya untuk meminta bantuan. Melihat keadaan anaknya saat ini, apakah masih bisa diselamatkan?" Papaku menunjuk seorang wanita muda yang terlihat sedih. Ia duduk di sebelah suaminya yang merangkulnya. Wanita itu adalah ibu sang anak perempuan yang ada di HP tersebut. Namanya Wita. Ia dan suaminya juga kedua anak laki-lakinya datang ke rumah dengan harapan ia akan mendapatkan jawaban dari kegelisahannya, karena anak perempuan satu-satunya sedang sakit parah. Wita bercerita bahwa anak perempuan itu bernama Chelsea. Ia anak perempuan yang supel dan manis, apalagi Chelsea adalah cucu kesayangan dari mertuanya, yang merupakan orang kaya di daerah mereka. Entah apa mulanya, Chelsea yang sekarang ikut ayahnya dan ibu tirinya. Dikarenakan Wita sudah bercerai dengan ayah Chelsea, dan mereka masing-masing sudah memiliki keluarga sendiri, tapi tetap bersilaturahmi. Chelsea yang periang sudah hampir 3 minggu ini sakit parah, tergeletak tak berdaya seperti mayat hidup di atas ranjangnya. Chelsea pun sudah diobati secara medis, namun hasil cek medis yang semua normal membuat dokter menyarankan agar Chelsea diikhtiarkan untuk berobat alternatif. Namun keadaan Chelsea yang tidak kunjung membaik membuat Wita dan mantan suaminya berputus asa. Dengan izin suaminya yang sekarang, Wita memutuskan untuk mencoba datang ke rumah kami untuk meminta bantuan kalau saja anaknya bisa kembali pulih dan normal. Ayah Chelsea yang sudah menikah lagi dan memiliki seorang istri yang masih berusia sangat belia, ternyata sangat sayang kepada ibu tirinya. Namun dari sanalah ternyata petaka Chelsea berawal. "Mbak, anakku sudah hampir 3 minggu seperti ini. Dia hanya berbaring seperti orang koma. Matanya yang tidak mau terbuka, hanya terpejam saja. Namun bila akan mendekati tengah malam, ia meronta, menangis ketakutan dengan mata yang tetap terpejam. Berbagai cara sudah kami lakukan, baik saya atau ayahnya Chelsea. Begitupun neneknya. Pihak dokter pun bingung saat Chelsea dinyatakan koma selama 9 jam. Namun hasil rekam medisnya tidak menghasilkan apapun, semuanya normal. Tolong bantu saya dan anak saya, Mbak, karena saya tidak tahu lagi harus kemana. Mungkin Tuhan menakdirkan saya untuk datang ke sini, dan saya berharap ada mukjizat untuk anak saya." Wanita itu memegang tanganku, matanya yang berkaca-kaca mulai meneteskan air mata.
Terlihat jelas kesedihan dan pengharapan yang luar biasa dari sorot matanya yang berurai air mata. Sebagai sesama wanita yang sudah menjadi seorang ibu, hatiku pun tergerak dan ikut merasakan kesedihannya. Baiklah, insya Allah jika Allah mengizinkan, maka bawalah anakmu untuk datang ke sini. Karena yang kutakutkan adalah jika rohnya tertahan hingga menjelang 40 hari, maka kita akan sulit mengembalikan raga Chelsea untuk kembali ke dalam raganya atau tubuhnya. Aku pun menjelaskan semuanya kepada mereka, tentunya dengan izin papaku juga. Dan akhirnya mereka pun pulang dan memastikan bahwa setelah maghrib nanti Wita akan datang membawa Chelsea ke rumah. Itu mereka datang, ucap adikku yang kemudian bergegas berlari untuk membuka pagar rumah karena ada 2 mobil yang akan masuk ke halaman rumah kami. Parkirlah 2 mobil tersebut. Tampak sebuah mobil hitam yang terparkir itu terbuka pintunya. Ada seorang lelaki kurus berperawakan putih tinggi kemudian turun dari mobil, lalu membuka pintu tengah. Turunlah seorang wanita yang menggendong seorang anak perempuan yang lemah, terkulai, tidak berdaya. Dibantu lelaki itu menggotong anak perempuan itu, lalu bergegas masuk ke teras rumah, diiringi dengan beberapa orang lagi yang satu persatu mulai turun dari mobil dan mengikuti mereka berdua menuju teras rumah kami. Ayo, mari silakan masuk, bawa masuk ke dalam saja dan letakkan ia di kursi yang panjang, ucap papaku. Kulihat pemandangan yang cukup menyedihkan di situ. Perempuan yang menggendong anak tersebut tidaklah lain Wita yang tadi siang sempat datang ke rumah bersama suaminya. Sedangkan laki-laki yang membantunya menggendong tadi adalah ayah kandung Chelsea yang tak lain adalah mantan suami dari Wita. Diletakkanlah Chelsea di kursi panjang dalam ruang tamu. Ada sekitar 9 orang anggota keluarga yang ikut mengantar Chelsea ke rumah. Di sana ada Mak Aji yang tak lain adalah nenek Chelsea, bibi dan paman Chelsea, kakak kandung Chelsea, serta seorang perempuan belia. Dan dandanannya dari tadi mencuri perhatianku. Iya, perempuan berkulit putih dan berusia sekitar 19-20 tahunan. Itu adalah Nini. Ia merupakan ibu tiri dari Chelsea yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menikah dengan ayahnya. Perempuan yang cukup cantik menurutku, ditambah dengan perhiasan emas yang memenuhi tangannya, membuat aku berpikir bahwa keluarga Chelsea bukan dari kalangan biasa. Ini yang namanya Chelsea. Jadi selama beberapa minggu ini beginilah keadaannya. Ya Allah, kasihan sekali sampai kurus begini. Papaku mendekati Chelsea yang terbaring lemah di kursi, dengan posisi kepala dipangku oleh Wita, ibu kandungnya. Tolonglah Pak, kami sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Chelsea adalah cucu perempuan satu-satunya di keluarga saya. Melihat keadaan sekarang sepertinya kami putus asa. Mak Aji menyeka matanya dengan sapu tangan. Ia sangat sedih dengan keadaan Chelsea yang memprihatinkan. Insya Allah Mak, kita akan sama-sama berusaha demi kebaikan Chelsea. Hanya satu yang saya pinta selama Chelsea dipercayakan kepada kami. Tolong semua pihak keluarga harus yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong untuk kita. Dan kita sama-sama berdoa supaya ada keajaiban untuk Chelsea. Papaku menjelaskan kepada mereka apa yang mesti dilakukan selama Chelsea dipercayakan kepada kami. Tak lama kemudian Chelsea mulai bereaksi. Tubuhnya yang kurus mulai mengeliat seperti kesakitan. Matanya terus terpejam dengan mulut yang menganga. Tangannya terutama yang bagian kiri mulai bereaksi seperti ingin menjambak rambutnya sendiri. Spontan keluarga pun mulai mendekati tubuh Chelsea. Mereka mulai memegangi tangan Chelsea agar tidak lebih jauh menjambak rambutnya. Wita yang sedang memangku kepala anaknya itu mencoba memposisikan agar ia bisa lebih dekat dengan telinga anaknya dan berbisik, "Chelsea, ini ibu nak, ini ibu. Chelsea, bangunlah nak, ibu kangen sama Chelsea. Bangunlah nak, ini ibu sayang."
Terenyuh hatiku sebagai seorang ibu yang memiliki putra seusia Chelsea. Aku tidak bisa membayangkan jika aku diposisikan sebagai Wita saat ini. Air mataku tanpa kusadari menetes, mengalir di pipiku. Bukan hanya aku, mama aku yang juga melihat pemandangan menyedihkan itu pun ikut menangis. Betapa tidak, anak secantik Chelsea dengan usia yang masih 9 tahun harus mengalami hal buruk. Dia yang masih polos dan ceria berubah seperti mayat hidup dan tidak bisa melakukan apapun. Tubuhnya yang kurus, mukanya yang pucat, membuat kesedihan semakin mendalam. Apalagi kejadian ini sudah berlangsung selama beberapa pekan. Dikisahkan bahwa Chelsea tadinya adalah anak perempuan yang ceria. Ia supel dalam bergaul. Siapapun pasti menyukai Chelsea yang periang. Ia merupakan cucu perempuan satu-satunya di keluarga Mak Aji. Ayah Chelsea adalah anak laki-laki kedua dalam 4 bersaudara. Keluarga mereka rupanya keluarga yang terpandang di kampungnya. Mak Aji yang merupakan orang kaya di kampung yang membuat siapapun sangat mengenal Chelsea sebagai cucu kesayangan dari Mak Aji. Chelsea yang awalnya periang kemudian mengalami koma selama 9 jam dan koma yang kedua kali selama 15 jam. Semua diawali sore itu, ketika ia baru pulang bermain. Saat ia berada di halaman rumah neneknya, tiba-tiba Chelsea jatuh di pinggir jalan. Untung saja banyak orang di situ, karena memang posisi rumah Mak Aji yang tepat di persimpangan jalan raya, membuat orang-orang selalu ramai. Seketika Chelsea yang jatuh pingsan dibawa ke klinik terdekat, namun kondisinya yang terus pingsan dan membuat keluarganya khawatir, membawa Chelsea ke rumah sakit. Di rumah sakit, Chelsea langsung dibawa ke ruang ICU. Dokter memvonis Chelsea koma karena kesadaran Chelsea yang semakin menurun. Chelsea yang dinyatakan koma lalu mengalami keadaan kritis. Tubuhnya sempat demam tinggi. Keluarga sudah cemas saat itu, takut akan kehilangan Chelsea nantinya. Namun setelah 9 jam, Chelsea kemudian sadar dari komanya. Rekam medis pun dilakukan. Dokter yang mengobservasi Chelsea dan semua rekam medis menyatakan bahwa Chelsea tidak ada penyakit apapun. Sontak saja keluarga bingung. Bukan cuma keluarga, tapi dokter pun bingung karena semua hasil lab menyatakan bahwa keadaan kesehatan Chelsea normal. Namun mengapa Chelsea bisa koma? Hal itu mulai membuat keluarga takut. Apakah Chelsea mengalami sakit non-medis? Dan ternyata yang mereka takutkan benar adanya. Dan disitulah penderitaan Chelsea berawal. Kala itu Nini mengajak anak tirinya Chelsea untuk ikut ke kampung halamannya. Ternyata semua sudah direncanakan oleh keluarga Nini. Dia dan keluarga besarnya memiliki suatu rencana yang cukup jahat. Ibu Nini dan adiknya pun mencari seorang dukun ilmu hitam yang cukup terkenal di daerahnya. Mereka berniat untuk menyingkirkan Chelsea yang dianggap sebagai penghalang dalam pernikahan antara Nini dan suaminya, yang tak lain adalah ayah Chelsea. Jadi setelah mereka mendatangi dukun tersebut, maka mereka pun sudah membuat rencana bagus untuk bagaimana agar jampian dari dukun tersebut dapat segera diberikan kepada Chelsea tanpa ayahnya curiga. Akhirnya hari itu saat Chelsea datang bersama ayahnya ke kampung Nini. Nini yang memang sudah membuat rencana busuk itu pun mengajak Chelsea ke rumah bibinya. Ayah Chelsea tidak menaruh curiga bahwa sebenarnya ajakan Nini adalah petaka untuk Chelsea. Ayah Chelsea tidak tahu jika di rumah bibinya, Nini sudah menyiapkan sesuatu yang buruk untuk Chelsea. Akhirnya sesaat setelah mereka sampai di rumah bibinya itu, tanpa menaruh curiga, Chelsea kemudian diberikan makanan dan minuman kesukaannya. Tentunya semua itu sudah terdapat racun yang sudah diberikan oleh sang dukun ilmu hitam. Setelah itu Chelsea kemudian dibawa ke sebuah kamar. Di sana ada beberapa orang dewasa yang tak lain masih kerabat sang ibu tiri yang kejam itu. Mereka kemudian langsung menyuruh Chelsea untuk berbaring di sebuah tempat tidur yang sudah dipersiapkan. Di sana Chelsea kemudian sedikit dipaksa untuk diberikan sebuah ramuan.
Ayahnya yang tadinya sedang mengobrol dengan ayah mertuanya, kemudian mendengar cerita Chelsea dari dalam kamar. Namun sang ayah mertua berkata, "Tidak apa-apa, Chelsea sedang diurut sama bibinya Nini. Karena waktu sebelum kesini, Nini sempat menelpon bibinya kalau Chelsea pernah jatuh dari sepeda. Jadi Nini takut jika nanti Chelsea ada salah urat, makanya sengaja diurut." "Oh, begitu ya ya? Oke lah kalau begitu. Saya kira Chelsea kenapa kok menjerit?" jawab ayah Chelsea kepada ayah mertuanya. Sungguh miris, sang ayah tidak tahu bahwa anaknya sedang dalam bahaya. Ia tidak tahu bahwa itulah awal mula kesakitan Chelsea yang sebenarnya. Ia pun tidak menaruh curiga kalau mereka sedang berbuat jahat pada anak perempuan kesayangannya. Setelah Chelsea diberikan ramuan sang dukun secara paksa, Chelsea seperti anak yang berbeda. Ia seperti diam dan tampak biasa saja. Selang beberapa hari di kampung Nini, Chelsea dan ayahnya pun pulang lagi ke Palembang. Tidak ada yang berbeda dari tingkah laku Chelsea setelah pulang dari sana. Sesampainya tiba, saat Chelsea jatuh pingsan dan mengalami koma. Sejak itulah pula, keadaan Chelsea mulai memburuk. Segala upaya telah dilakukan pihak keluarga, karena hasil medis tidak menemukan penyakit apapun dalam tubuh Chelsea. Hingga akhirnya seseorang perawat dan seorang dokter yang ikut menangani Chelsea di rumah sakit pun berkata bahwa mereka menyarankan untuk Chelsea dibawa ke pengobatan alternatif. Karena secara medis Chelsea normal-normal saja. Akhirnya keluarga pun membawa Chelsea pulang dari rumah sakit. Namun keadaan Chelsea makin parah. Badannya tambah kurus, ia hanya bisa terbaring lemah dengan mata yang terpejam. Kalaupun ia terbangun, ia tidak ingat siapapun. Ia hanya bisa sedikit merintih dengan mata yang mengalirkan air mata. Namun itu terjadi hanya sekitar 10 menit saja, lalu matanya akan terpejam lagi. Sungguh miris jika melihat keadaan Chelsea, ia seperti mayat hidup saja. Tidak bisa apapun. Hingga akhirnya setelah dilakukan pengobatan apapun, pihak keluarga pun putus asa dan meminta agar Wita, si ibu kandung Chelsea, untuk coba mengurusnya. Wita pun sangat sedih mendengar keadaan anak perempuannya. Perceraian membuat Wita jarang bertemu anaknya itu. Namun dibalik semuanya, Wita yakin ada yang tidak beres pada anaknya. Ia sempat menaruh curiga pada Nini, namun Wita tidak memiliki cukup bukti. Tetapi Allah berkehendak lain. Wita pun yang berusaha mencari di mana ia bisa menemukan obat yang baik untuk anaknya. Terdengarlah ia sebuah nama dari tetangganya, yang tak lain adalah anak angkat papaku juga. Dia adalah Kak Yudi. Dia merupakan salah satu dari sekian banyak anak angkat dari papaku, dengan latar belakang sesama perantau dari Jawa Timur. Kakak Yudi, begitu ku memanggilnya, adalah tetangga dekat rumahnya Wita. Karena Kak Yudi tahu persis bagaimana kisah Chelsea dan kehidupan rumah tangga Wita sebelumnya, maka Kak Yudi berinisiatif mencoba menyarankan agar Chelsea dan keluarganya mencoba menemui kami. Maka dari itulah sampailah Wita dan suami barunya ke rumah saat itu. Singkat cerita, Chelsea saat dibawa ke rumah mulai bereaksi dengan meronta, terutama tangannya yang sebelah kiri. Tangan itu mulai mencakar wajahnya. Seketika Wita yang berada di dekat kepala Chelsea berusaha memegang tangan putrinya itu agar tidak melukai wajahnya yang cantik. Namun Chelsea makin menjadi saat aku mendekatinya. Ku coba memegang tangannya. Tangan mungil yang nampak kurus, ku pegang. Dan aku merasakan seperti ada sebuah ketakutan. Aku memejamkan mataku, berharap ada sesuatu yang bisa terlintas. Ternyata benar. Di situ kulihat ada seorang anak kecil perempuan yang berlari-lari sendirian, yang tampak kebingungan. Ia memanggil-manggil ibunya. Ibu, 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 aku takut. Aku ingin pulang, Bu. Ibu, aku ingin pulang. Suasananya begitu menyeramkan karena gadis kecil itu berlari, namun ada yang aneh. Kulihat ia seperti seekor anjing yang lehernya dirantai. Dan nampaklah jelas siapa yang merantainya.
Dari arah belakang gadis kecil itu kulihat seorang nenek tua dengan berjalan bungkuk dan muka yang tidak bersahabat. Rambutnya putih namun berantakan. Ia memakai kebaya warna merah. Aku juga melihat nenek itu seperti memegangi rantai yang tersambung di leher gadis itu. Sungguh pemandangan yang menyedihkan untukku. Aku tidak bisa berbuat apapun. Saat aku ingin melangkahkan kakiku untuk menolongnya lepas dari ikatan rantai yang melilit di lehernya, sontak aku terkejut. Ada sebuah dinding kaca yang cukup tebal di hadapanku, dan aku tidak menyadarinya. Aku pun membuka mataku perlahan. Kulepaskan genggaman tanganku pada tangan Chelsea. Keringat dingin mengucur cukup deras dari mukaku. "Apa yang sudah kau lihat?" tanya papaku. "Aku sudah melihat semuanya, Pak. Aku sudah menemukan apa yang menjadi penyebab anak ini sakit parah. Ternyata di sana dirantai pada lehernya. Dan ada seorang nenek tua kungkuk yang menjaganya. Kasihan dia, kita harus segera menyelamatkannya, Pak. Aku tidak tega dengan anak ini." Jawabku lirih. "Baiklah, jika memang benar begitu, apa kau sanggup untuk menjemputnya kembali pulang ke dalam raganya? Kita tidak punya waktu banyak karena setelah 40 hari, maka ia akan selamanya terkurung dalam dunia itu," ucap papaku. "Baik, aku sanggup. Bismillah, semoga aja petunjuk dari Yang Maha Kuasa untukku menolongnya." Setelah itu Chelsea kami pindahkan ke pendopo, yaitu tempat lesehan di belakang rumah yang dibuat seperti ruangan berarsitektur Jawa kuno. Dan tempat itu dibuat papaku untuk tempat menerima tamu dengan suasana santai. Ayah dan paman Chelsea pun membantu Wita untuk mengangkat anaknya pindah ke pendopo. Di sana setelah Chelsea diletakkan, aku lalu menyiapkan sebuah mangkok yang berisi air hangat dan kain kasah untuk mencoba membersihkan lidah Chelsea, karena aku merasa ada yang tidak beres dengan mulutnya. Dengan izin dari keluarganya, aku pun mulai mencoba membuka mulut Chelsea yang saat itu tidak lagi meronta atau bereaksi. Saat aku mulai memasukkan tanganku yang kubalut dengan kain kasah steril, tanpa sengaja Chelsea membuka matanya. Spontan aku pun menyapanya sambil tangannya menyapu ke area lidahnya yang cukup tebal. Bau yang keluar dari mulut Chelsea cukup tidak mengenakan. Baunya lebih mirip seperti bau dari nanah dan darah yang telah kering. Mata Chelsea menatapku dengan tatapan kosong. Ia hanya diam saja saat tanganku dengan lembut membersihkan lidahnya. Tumben ia mau diam. Biasanya ia tidak mau jika mulutnya dipegang. Di suap bubur saja ia hanya membungkam. Tutur Mak Aji, nenek Chelsea, ketika melihatku dengan telaten membersihkan lidah cucunya. "Chelsea, siapa itu? Bangunlah, sadarlah, ini ada bunda, Nak," ucap nenek dengan lantang seolah memberi perhatian pada Chelsea. Saat setelah aku selesai membersihkan, Chelsea kemudian terpejam dan kembali tidur. Di situ aku dan papaku sama-sama tertuju pada satu orang di antaranya yang duduk di pendopo. Orang itu yang dari tadi sejak turun dari mobil dan ikut masuk ke dalam rumah sudah aku perhatikan gerak-geriknya. Ternyata papaku pun memperhatikannya juga. Entah hanya sekedar firasat saja atau insting kami yang kuat bahwa wanita belia yang cantik itu adalah pelaku dari semua ini. Tetapi kami masih belum bisa membuktikan, karena yang kami utamakan saat ini adalah keselamatan Chelsea. Bagaimana caranya ia bisa sembuh dan normal kembali? Bagaimana caranya agar Chelsea bisa kembali ke alam nyata dan keluarga yang menyayanginya? Dan semuanya kami usahakan. Hingga akhirnya papaku pun memberi Chelsea air putih setengah gelas. Wita yang menyuapinya dengan menggunakan sendok agar air minum itu bisa tertelan. Karena posisi Chelsea yang tertidur, tapi juga mirip dengan orang yang pingsan. Papaku pun mengatakan pada pihak keluarga agar nanti air minum yang juga diberikan pada sebuah botol dan digunakan untuk diminum Chelsea, dan membasuh mukanya saat setelah subuh dan setelah maghrib. Tak lupa untuk seluruh keluarga ikut mendoakan agar semuanya bisa berjalan baik. Dan atas izin Allah, semua bisa berjalan lancar untuk kesembuhan Chelsea.
Setelah Chelsea diberikan air putih yang dibawakan dalam sebuah botol minum, keluarga Chelsea pun bergegas pulang ke rumah. Sudah 2 hari sejak kedatangan Chelsea malam itu, tidurku tidak bisa pulas seperti biasanya. Aku seperti kepikiran dengannya. Entah kenapa bayangan Chelsea seakan terus melintas bila aku memejamkan mata. Sore itu aku baru saja pulang dari minimarket dekat rumah. Sengaja aku membeli beberapa batang coklat kesukaanku, yang mana aku sudah berencana kalau malam nanti sebelum tidur aku akan makan coklat dulu agar bisa nyaman dan berharap tidur lebih nyenyak. Tapi rencanaku kali ini tidak berjalan baik. Ketika selepas azan maghrib, tiba-tiba kedua paman Chelsea datang ke rumah. Mereka seperti orang yang sedang dalam kepanikan. Assalamualaikum, Pak De, Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suamiku pun membukakan pintu saat itu. Masuklah, Pak Ade sedang di masjid seperti biasanya. Ada apa memangnya? Sepertinya kalian sedang panik. Tanya suamiku pada kedua paman Chelsea. Kak, kami sengaja datang ke sini karena kami sedang dalam kebingungan. Chelsea dari sore spontan, kejang-kejang, matanya melotot ke atas, tapi ia menjerit minta tolong. Air minum yang dikasih Pak Ade malam itu sudah habis. Kami berikan untuk diminum dan membasuh mukanya, seperti anjuran Pak Ade. Ya Allah, ada apa dengan Chelsea? Tanyaku pada mereka yang terlihat cemas. Begini Mbak, tadi sore Chelsea tiba-tiba kejang dan matanya melotot ke atas, tapi tangannya menunjuk ke arah atas. Chelsea menjerit kesakitan. Dia mengatakan bahwa ia minta dijemput, ia kesakitan, ia ingin pulang. Tolonglah Mbak, apa yang harus kami lakukan? Kenapa Chelsea tiba-tiba begitu? Padahal sepulang dari sini 2 hari lalu, Chelsea tampak tenang. Saat malam hari ia tidur nyenyak dan sakitnya pun tidak kambuh. Tapi kenapa sore ini dia kejang-kejang dan seperti itu? Sepertinya ada yang sengaja, karena kami percaya bahwa Chelsea dibuat begitu oleh orang terdekat. Paman Chelsea menceritakan semuanya dengan jelas kepada kami. Sepertinya tidak mungkin kalau Chelsea dibuat sakit oleh orang jauh, karena memang orang terdekatlah yang mampu membuatnya begitu. Ujarku. Mbak, katakanlah pada kami, siapa sebenarnya pelaku dari semua sakitnya Chelsea? Apakah si pelaku adalah orang yang sama seperti yang kami berdua tujukan? Paman Chelsea mencoba mendesakku untuk mengatakan yang sebenarnya. Iya Mbak, kami datang ke sini karena kami sudah mencurigai seseorang. Namun kami tidak bisa membuktikannya dan kami takut menjadi fitnah Mbak. Tolonglah Mbak, kami sangat menyayangi Chelsea keponakan kami. Bagi kami ia adalah anak perempuan kami juga. Dan seandainya memang pelakunya adalah orang yang kami curigai, maka apapun alasannya, kami akan mengusirnya dari keluarga kami. Hendra mencoba meyakinkanku bahwa mereka harus tahu yang sebenarnya. Baiklah. Sebenarnya orang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nini, ibu tiri Chelsea, yaitu ipar kalian sendiri. Motif apa Nini berbuat seperti itu, kita belum tahu pasti. Yang jelas saat ini nyawa Chelsea sedang terancam. Ucapku. Tak lama bapakku datang dari masjid, melihat ada mereka sudah duduk di ruang tamu. Lalu papa pun menimpali ucapanku pula. Bagaimanapun Chelsea diberikan obat, jika Nini masih berada di dekatnya, maka semuanya akan sia-sia saja. Karena Nini punya ramuan dan ia bisa langsung menghubungi keluarganya di kampung agar Chelsea dibuat makin parah. Jalan satu-satunya adalah pisahkan Nini dan Chelsea. Tegas papaku. Lalu apakah Chelsea harus kami bawa ke sini Pak Ade? Ucap Hendra. Pantas saja Nini selalu ikut jika Chelsea dibawa ke pengobatan alternatif. Ternyata ia takut ketahuan dan takut Chelsea akan sembuh. Tapi jika Chelsea dibawa ke dokter atau rumah sakit, dia tidak pernah mau ikut. Di saat itu kami sudah mulai curiga. Ucap salah satu pamannya Chelsea ikut berbicara. Bawa Chelsea ke sini, biarlah ia tidur di rumah belakang. Di sana ada ruangan kamar yang bisa digunakan selama Chelsea kita amankan dari Nini. Dengan syarat Nini tidak boleh tahu kalau Chelsea ada di sini. Papaku menyarankan kepada mereka untuk Chelsea segera dibawa ke rumah malam itu juga. Kamu siapkan membantu papa untuk mengobati Chelsea?
Tanya papaku. Baik Pak, aku siap dan aku akan berusaha semampuku. Baik Pak Ade, kami pulang dulu untuk menyusun rencana agar Chelsea bisa dibawa ke sini malam ini juga. Terima kasih Pak Ade. Saat ini kami merasa lega dan kami yakin Chelsea bisa sembuh. Kami pamit pulang dulu Pak Ade, Mbak. Ota dan Hendra pun segera pulang untuk mereka dapat membawa Chelsea ke rumah. Mereka pulang dengan keyakinan dan tekad bahwasanya Chelsea dapat disembuhkan. Setelah kedua paman Chelsea pergi, aku pun segera membersihkan dan merapikan rumah belakang yang nantinya akan digunakan selama Chelsea berada di sini. Kebetulan rumah itu berada di halaman belakang yang memang sengaja dibuat papaku untuk tamu yang menginap. Tak lama sebuah mobil masuk di halaman, langsung diparkirkan ke halaman belakang, tepat berada di depan rumah. Tampak ayah Chelsea turun sambil menggendong tubuh Chelsea yang lemah. Muka Chelsea tampak pucat. Bergegas ayah Chelsea dan kedua pamannya ikut turun dari mobil sambil membawakan barang-barang keperluan Chelsea selama menginap di sini. Ternyata ada Mak Aji juga ikut mengantar Chelsea. Dengan raut muka penuh kesedihan, ia menghampiriku dan mamaku. Bu, saya titip cucu saya untuk kesembuhannya di sini. Saya yakin bahwa akan ada keajaiban untuk cucu saya, Chelsea. Biarlah nanti ayah Chelsea yang menunggu di sini. Soal Nini, nanti saya bisa buat alasan bahwa Chelsea dirawat di rumah sakit dan tidak bisa dijenguk karena masih corona. Ucap Mak Aji sambil sesekali menyeka matanya yang basah. Memang saat Chelsea kejang-kejang, pihak keluarga cepat membawanya ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit meminta Chelsea dirawat inap di ruang isolasi karena saat itu masih gencarnya COVID-19. Namun pihak keluarga keberatan karena mereka berpikir Chelsea tidak akan sembuh jika dirawat di rumah sakit. Malah justru akan membuat Chelsea semakin parah. Maka dari itu kedua paman Chelsea berinisiatif ke rumah dan akhirnya memutuskan untuk merawat Chelsea di rumah kami. Chelsea pun dibaringkan di atas tempat tidur yang sudah disiapkan untuknya. Sang ayah yang sedari tadi berpikir sambil memegangi tangan anak perempuannya itu, sesekali mencekam matanya yang basah karena menitikkan air mata kesedihan. Betapa tidak, ia tidak menyangka jika Nini bisa setega itu pada anak sekecil dan semanis Chelsea. Apalagi motif Nini untuk mengguna-gunai Chelsea tidak bisa diterima secara logika. Ternyata menurut pengakuan kedua paman Chelsea, Nini tidak pernah ada ketulusan untuk menyayangi Chelsea. Malah terkadang terkesan bahwa Nini menganggap saingannya dalam menarik perhatian Tessa, yaitu ayah Chelsea yang menikahinya secara sirih. Jika Tessa memberikan kalung emas pada Chelsea, maka Nini pun langsung minta dibelikan kalung juga. Padahal Nini sendiri sudah banyak memiliki perhiasan yang dibelikan suaminya itu. Namun sifat iri dengki Nini pada Chelsea didukung pula oleh keluarganya di kampung, yang mana akhirnya mereka pun ingin membuat Tessa hanya memperhatikan Nini saja dan tidak lagi mengurus Chelsea. Keluarga Nini khawatir jika nanti Nini memiliki anak tapi tidak seistimewa Chelsea. Sifat picik mereka membuat mereka berbuat keji dengan mengandalkan ramuan dari dukun ilmu hitam untuk membuat Chelsea menjadi kembang ranjang. Tergolek lemah tak berdaya, namun tidak ada penyakit medis berat, bahkan bisa dikatakan normal. Sore itu papa berencana agar Chelsea setelah maghrib bisa dimandikan dengan air kembang yang sudah diberikan doa-doa. Diharapkan agar segala guna-guna yang juga melekat pada tubuh Chelsea bisa pudar, maka proses penyembuhan bisa berjalan lancar. Tibalah setelah maghrib, Chelsea dipangku oleh ayahnya. Sedangkan Wita yang memang secara sengaja ikut menunggu Chelsea menyiramkan air kembang yang sudah disiapkan. Sedikit demi sedikit air itu dituangkan pada tubuh Chelsea. Mulai dari atas kepala, Chelsea yang hanya terdiam lemah dengan mata terbuka dan pandangan kosong, hanya bisa terdiam saat ibunya membasuh muka dan tubuhnya. Setelah selesai, Chelsea kemudian dibawa masuk dan dibaringkan kembali di atas tempat tidur. Namun ada yang aneh setelahnya. Saat aku akan mengantarkan air minum untuk Chelsea, tiba-tiba aku melihat sebuah bola api yang melayang tepat di atas genteng atau atap rumah.
Seketika aku berlari masuk dan memberitahu papa. Papa, ada bola api di atas atap rumah belakang. Kapan? Ya sudah, kalau begitu papa siapkan dulu semua. Kita harus bersiaga karena ini bisa pertanda bahwa dukun itu sudah tahu kalau Chelsea ada yang mengobatinya. Kita mesti waspada, ucap papa aku. Namun baru saja aku dan papa akan menyiapkan semuanya sebagai antisipasi jika ada sesuatu buruk terjadi. Tiba-tiba Wita datang dengan panik. Pade, Chelsea menjerit-jerit dan tubuhnya kejang-kejang lagi. Nah kan, ternyata kita sudah kedatangan tamu tak diundang, ucap papa aku. Jadi kita mesti gimana, Pak? Jawabku pada papa. Kamu sekarang ke rumah belakang, duduklah dekat Chelsea. Biar papa menyiapkan semua yang kita butuhkan untuk pengobatan Chelsea. Jangan lupa kau pakai kerudung pemberian eyang. Saat ini kita bersiap jika dukun itu menyerang Chelsea. Bisa dikatakan ia marah karena kita mencoba menolong Chelsea. Tapi jangan khawatir, kebenaran akan menang. Yang penting kita tetap berdoa, memohon perlindungan dari Allah SWT. Lalu aku dan Wita pun bergegas ke rumah belakang, dan di sana aku melihat pemandangan yang memilukan. Chelsea menjerit-jerit meminta pertolongan, dengan sesekali kaki dan tangannya kejang-kejang. Matanya melotot ke atas, menjerit seperti kesakitan, dan saat aku mendekatinya, mencoba memegang tangannya, aku pun seperti tampak sekilas sebuah penglihatan. Antara sadar dan tidak, cukup jelas aku melihat semuanya tentang apa yang terjadi pada Chelsea. Aku melihat seorang gadis kecil duduk sendirian di sebuah ayunan di bawah pohon beringin tua yang sangat besar. Aku pun menghampirinya. Chelsea, apakah kamu Chelsea? Ayo ikutlah pulang dengan bunda. Ayah dan ibumu menunggu di rumah. Namun gadis kecil yang berwajah pucat itu hanya diam saja dengan muka ketakutan. Ia menggelengkan kepalanya. Chelsea, tidak ada yang perlu kau takutkan. Ayo ikut pulang bersama bunda. Namun Chelsea tetap menggelengkan kepalanya. Di saat itulah muncul seorang nenek bungkuk dengan wajah tua yang menyeramkan. Tak berapa lama muncullah sosok nenek bungkuk dengan wajah yang menyeramkan. Sosok yang pernah kulihat di awal kedatangan Chelsea ke rumah. Sesaat nenek bungkuk itu menatap mataku dengan tatapan sinis. Untuk sesaat kami hanya saling menatap. Tak lama aku terkejut. Chelsea berteriak, "Ibu, aku pengen pulang. Aku ingin pulang, Bu." Kulihat ada sosok nenek bungkuk dengan rupa yang sama seperti di hadapanku. Namun sosok nenek bungkuk itu langsung memasangkan rantai di leher Chelsea. Kemudian menariknya dengan kasar. Aku yang mencoba untuk menyelamatkan Chelsea, tapi dihadang nenek bungkuk yang satunya lagi. Ternyata nenek bungkuk itu ada dua wujud yang serupa. Aku tetap berusaha untuk mengejar Chelsea, namun lagi-lagi nenek bungkuk itu menghadangku. "Minggirlah, aku ingin menolong anak itu. Ia tak seharusnya kalian siksa. Kembalikan anak itu kepada keluarganya. Jangan pernah ikut campur jika kau tak ingin anak itu lebih tersiksa. Kalian hanya makhluk yang juga ciptaan Allah. Dan aku yakin Allah akan membantuku meski aku hanya manusia biasa. Tapi aku yakin pertolongan Allah untuk sebuah kebenaran. Lihatlah, apapun itu aku tidak takut pada kalian." Kubuka mataku, kulihat Chelsea sudah tertidur dan tampak seperti tenang. Wita mengusap muka anaknya dengan penuh kesedihan. Sesekali kulihat Wita meneteskan air matanya. "Ya Allah, apa salah dan dosa kami hingga Engkau memberikan ujian sebesar ini? Kasihanlah anak hamba ya Allah. Hamba hanya ingin ia kembali pulih, meskipun harus bertukar nyawa dengan hamba." Pilu hatiku mendengar Wita menangis di samping tubuh anaknya yang sedang tertidur. Mamaku pun ikut menangis mendengar itu. Papaku pun memanggilku untuk sejenak keluar dari kamar. "Tadi apakah kau sudah melihat sosok asli setan dari sang dukun ilmu hitam itu?" tanya papaku. "Sudah, Pak, dan ternyata nenek bungkuk yang pernah kulihat di awal kedatangan Chelsea dulu. Bisa berwujud lebih dari satu. Dan kau mesti hati-hati, karena ini baru awal mereka menyerang kita.
karena mereka sudah tahu kalau kau mencoba untuk menolong anak itu. Tapi yakinlah, segala kebenaran akan tetap jadi pemenangnya. Dan kita percaya pertolongan Allah adalah segalanya. Mulai besok berpuasalah untuk menjaga hal buruk. Setiap habis maghrib kau di sini temani Wita dan besarkan hatinya. Kasihan dia, dari tadi panik dan terus menangis melihat anaknya kejang-kejang. Untung cepat papa kasih air putih dari masjid, jadi Chelsea cepat diatasi. Untuk malam ini bergantian jaga Chelsea agar kita tidak kecolongan. Papaku pun kemudian masuk ke rumah depan. Lalu aku kembali masuk ke kamar tempat Chelsea. Aku mendengar Wita dengan sesegukan menangis sambil melantunkan lagu. Ia mengusap wajah anaknya yang terpejam. Sesekali ia mencium kening anaknya itu. Ya Allah, hatiku sangat sedih melihatnya. Apakah aku mampu untuk membantunya? Membawa kembali anaknya untuk pulang dan kembali ke dalam dekapannya. Hatiku sangat pedih, namun aku yakin dan bertekad untuk membantunya. Karena aku tidak tega dengan musibah yang dialaminya. Sabarlah Wita, aku pasti membantumu untuk membawa kembali Chelsea ke dekapanmu. Apapun jalannya, Chelsea akan bisa kembali pulang untuk kalian. Ini janjiku. Dan bantu aku dengan doa-doa kalian. Kami akan terus berdoa Mbak, dan kami sangat berterima kasih kepada Mbak dan keluarga. Semoga Allah menjabah doa kita. Jawab otot paman Chelsea. Aku ingin ia kembali padaku Mbak. Aku merasa hidupku hampa tanpanya. Lagu inilah yang selalu aku nyanyikan jika dia rewel atau sedang sakit, jika tidak bisa tidur. Jadi aku nyanyikan lagu ini pasti Chelsea langsung tenang dan tidur nyenyak. Sekarang ia pun tidak mengenalku. Ia hanya bisa diam membisu. Tolonglah aku Mbak, bawalah anakku kembali padaku. Bila mereka ingin tukar nyawa, ambillah nyawaku, tapi jangan ambil Chelsea-ku, ucap Wita sambil menangis terseduh. Aku pun memeluknya dan berbisik di telinganya. Kau bisa pegang janjiku. Aku akan bawa Chelsea pulang untukmu. Iya Mbak, terima kasih banyak. Wita memelukku dengan erat dan menangis terseduh. Seketika ruangan menjadi hening dan hanya terlihat pemandangan dua orang perempuan yang sama-sama saling menguatkan demi seorang anak kecil yang tak berdosa. Kemudian setelahnya aku kembali ke rumah depan karena akan bersiap untuk berpuasa esok. Mempersiapkan fisik dan mentalku. Karena segala sesuatu terburuk pun harus siap dihadapi. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan gaib tidak bisa dianggap sepele. Salah langkah dan tergesa-gesa maka akan fatal akibatnya. Malam itu Tessa, ayahnya Chelsea, serta kedua pamannya ditemani juga oleh suamiku. Mereka berjaga semalaman. Sedangkan Wita tidur beristirahat di sebelah anaknya. Papa dan aku lalu langsung ke masjid. Tepat tengah malam aku dan papa ke sana. Masjid Ali Akbar yang letaknya tidak jauh dari rumah, hanya berjarak 50 meter saja. Masjid yang dibangun oleh papaku ini dinamakan Ali Akbar sesuai dengan petunjuk yang didapat dari uraian mimpi-mimpi yang didapat papaku, bahwa papa harus membangun sebuah masjid dan dinamakan masjid itu sesuai nama leluhur kami, yaitu Syekh Ali Akbar. Meskipun dirasa hal itu mustahil, alhamdulillah Allah mewujudkan mimpi itu menjadi nyata. Dan di sanalah kami sering meminta Allah memberikan kami jalan keluar dari segala permasalahan. Tiba tepat tengah malam, aku dan papa masing-masing menjalankan sholat sunnah untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sejenak saat setelah sholat, aku merasakan badanku gemetar. Setengah sadar aku seperti melihat sosok itu yang selalu ada selama ini bersamaku dan seringkali muncul dalam mimpi-mimpiku. Sosok orang berbadan tinggi, berjenggot putih, memakai jubah putih, dengan tangan kanan memegang tasbih hitam. Sosok itu tersenyum, mukanya yang berwibawa dengan sorot mata yang tajam ada di depanku. Eyang, maafkan cucumu, namun aku tidak tahu lagi mesti bagaimana. Apakah aku mampu untuk menolong anak itu, Eyang? Apakah Allah akan mengizinkanku sedangkan aku hanya manusia biasa yang banyak dosa?
Bantulah cucumu ini, Eyang. Bantulah cucumu. Aku menangis hingga kepalaku tertunduk. Lalu aku merasakan kepalaku seperti diusap sebuah tangan. Aku mendongak karena kaget. Kulihat Eyang tersenyum seolah memberikan jawaban melalui batin bahwa Eyang merestui pintaku. Aku terbangun, posisiku masih duduk. Setelah sholat tadi, tanganku pun masih memegang tasbihku. Aku pun menangis sejadi-jadinya di keheningan malam di dalam Masjid Ali Akbar. Selepas dari sholat, aku dan papa pun pulang ke rumah. Tepat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi saat itu. Namun baru saja kami menginjakan kaki di depan teras rumah. Tampak Otet berlarian dengan panik dan tergesa-gesa. Pak Ade, Chelsea kambuh kembali. Tapi kali ini dia muntah darah segar dari mulutnya. Ayo lekas Pak Ade, Wita sudah nangis-nangis lihat kondisi Chelsea. Tanpa pikir panjang kami langsung berlari menuju rumah belakang tempat Chelsea sementara tinggal. Astagfirullah. Aku terkejut melihat keadaan Chelsea saat ini. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya memuntahkan darah segar yang menyembur hingga membasahi mulutnya dan selimut di tubuhnya. Tampak pula ayahnya dan Hendra pamannya memeganginya. Kaki Chelsea yang meronta serta tangannya yang menjambak rambutnya. Sementara Wita mencoba mengelap mulut anaknya itu dengan handuk kecil sambil menangis pilu. Wita terus berusaha memanggil nama anaknya itu agar tenang. Chelsea, ini ibu nak. Istighfar anakku, ini ibu nak. Sadarlah anakku. Wita tampak terus berusaha menyadarkan Chelsea yang semakin kuat memberontak. Bagaimana ini Pak Ade? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa Chelsea jadi seperti ini? Tanya Otet panik melihat keponakannya itu kejang-kejang. Sabar, kita jangan ikut panik. Sekarang kau ikut Pak D ke masjid. Kita ambil air minum dalam botol yang sudah Pak D minta jamaah untuk mendoakannya. Agar Chelsea bisa kita kasih minum air itu untuk menenangkannya. Jawab papaku. Lantas apa yang harus aku lakukan, Pak? Tanyaku ikut sedikit panik. Kau cukup bantu mereka di sini. Semampumu, sesuai kata yang ada di hatimu. Dukun itu mulai menyerang kita. Kau harus tetap kuat dan jangan terkecoh apapun. Papa dan Otet akan ke masjid sebentar. Jagalah mereka. Taburkan dulu garam sekeliling rumah. Minta tolong suamimu dan ayahnya Chelsea untuk melakukannya. Sementara itu kau bisa tenangkan Chelsea. Jangan lupa pesanku. Apapun yang kau lihat nanti, lihatlah dengan matamu yang sesungguhnya. Karena disitulah Chelsea yang sebenarnya. Papaku pun lalu pergi bersama Otet. Aku pun mendekati Chelsea, namun baru beberapa langkah, mata Chelsea pun melotot ke arahku. Dengan suara mengerang, Chelsea kemudian, jangan kau coba-coba mengambil anak ini, karena kau tak akan mampu untuk menembus alam kami. Suara Chelsea menggema seakan itu bukanlah dirinya. Matanya melotot, seolah ingin memperhatikan bahwa ia tidak ingin aku menolong Chelsea yang sebenarnya. Kupegang tangannya. Tangan itu meronta, seolah tidak ingin kupegang. Panas! Panas! Jangan pegang aku! Chelsea terus berteriak dan terus meronta. Sementara Tessa ayahnya beserta suamiku menaburkan garam sekeliling rumah. Wita, kau tunggulah di sini sebentar. Aku akan mengambil selendangku di rumah depan. Kau jangan panik, tetaplah beristighfar. Dan tetap jaga Chelsea, jangan beranjak dari tempat dudukmu. Aku pun langsung berlari ke kamarku, mengambil selendang hijau pemberian almarhum eyangku. Lalu aku pun masuk ke kamar tempat Chelsea berada. Ternyata papaku dan Otet sudah kembali. Papa kemudian berusaha membasuh muka Chelsea dan menyuruh Wita untuk menyuapi air minum yang sudah disediakan papa. Saat itu Chelsea masih sedikit meronta. Namun dengan sedikit paksaan, akhirnya Chelsea bisa meminum air putih itu. Aku minta semua di sini, kecuali Wita, untuk mengambil wudhu. Kita akan berzikir sesuai perintahku. Sementara kau pakailah selendang itu sebagai kerudung. Lalu berbaringlah di sebelah Chelsea. Tidurlah di sebelahnya, pejamkan matamu dan masuklah kau ke alam mereka. Jemputlah ia malam ini, karena jika dibiarkan, maka semua akan terlambat. Kita harus berani menghadapi mereka. Wita,
selama anakku mencoba tidur dan masuk ke alam Chelsea saat ini. Kau coba memanggil nama Chelsea atau apapun yang bisa menarik Chelsea agar ia bisa kembali pada kita semua dengan diri sebenarnya Chelsea. Karena kalau Chelsea kembali tidak seutuhnya, maka semuanya akan sia-sia. Papaku menginstruksikan semua pada kami malam itu. Sementara itu aku bersiap dengan apa yang diperintahkan papaku, sedangkan mereka yang lain bersiap berpikir untuk menjagaku selama aku menjemput Chelsea ke dunia sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah hambamu ini, ucapku dalam hati. Lalu papaku pun menghidupkan dupa, kemudian mematikan lampu. Suasana hening, hanya masih terdengar suara Chelsea yang entah apa yang ia suarakan itu. Samar-samar terdengar suara berzikir. Dalam hatiku pun terus berdoa semampuku, sambil tanganku memegang tangan Chelsea yang masih sedikit meronta. Namun lama-kelamaan Chelsea seperti terdiam. Semua terdengar hening. Ayo makan, ayo dimakan. Kalau kau tidak mau makan, maka aku yang mencambukmu. Ibu, aku mau pulang. Aku mau ibuku. Ternyata kau ingin dicambuk. Baru saja nenek pungguk itu akan mengayunkan sebuah cambuknya ke tubuh mungil seorang gadis kecil yang terikat pada sebuah batang pohon besar. Aku pun bergegas berlari dan berteriak, "Cukup! Hentikan perbuatanmu. Kau tidak berhak menyiksanya. Kembalikan dia pada ibunya. Jika tidak, aku akan membinasakanmu." Ucapku lantang. Kau tidak akan sanggup membinasakanku. Sebelum kau mencobanya, maka kau yang akan binasa. Jawab nenek pungguk itu sambil ia tetap membawa cambuk tali berwarna hitam. Tak lama aku mendengar seperti suara hentakan kaki yang cukup kuat berlari ke arahku. Namun saat aku akan menoleh karena ingin memastikan apakah sebenarnya itu sesuatu besar menuju ke arahku dan melukai lengan kiriku. Aku mencoba menghindar, namun tidak bisa dielakkan lagi. Lengan kiriku terasa sakit dan perih. Benar saja, lenganku terluka. Darah mengucur dari bekas luka gores yang cukup panas di lengan kiriku itu. Apakah yang melukaiku ini? Pikirku dalam hati. Dan ternyata setelah aku berbalik sambil aku memegang lengan kiriku yang terluka itu. Astagfirullahalazim. Tepat di hadapanku berdiri seekor hewan yang cukup besar, sebesar kerbau namun berkulit coklat pekat. Tanduknya yang panjang dan hampir melingkar membuat kesan seram. Matanya memerah seakan marah kepadaku. Tapi jika ia seekor kerbau, mengapa moncongnya seperti babi hutan dengan rantai di hidungnya? Rantai berwarna emas melingkar di hidung hewan seperti kerbau dan babi itu. Dia berusaha melukaiku, berusaha menyerudukku dengan tanduk panjangnya. Yang lebih aneh lagi, ekornya ternyata seperti cambuk, namun berwujud api yang menyala-nyala. Dengan berambisi, hewan itu terus mencoba melukaiku dengan menyerudukku. Aku terus menghindar, layaknya seorang matador Spanyol saja. Tapi itulah, segala yang terjadi ini adalah gaib semata. Dan aku harus bisa sekuat tenaga melawannya. Jika tidak, aku bisa terbunuh dalam dunia nyata. Entah dari mana datangnya, muncullah eyangku. Ia kemudian berteriak, "Tarik rantai yang ada di hidungnya, Nduk. Itulah kelemahannya. Tarik rantai itu, maka ia akan musnah." Seketika aku yang saat itu mulai terdesak, mencoba meraih rantai yang ada di hidungnya. Benar saja, perjuanganku tidak sia-sia. Saat ia berusaha menyerudukku dengan kepalanya, aku lalu sigap dengan cepat menarik rantai di hidungnya. Ku tarik dengan tangan kananku, ku tarik dengan sekuat tenaga. Kemudian rantai itu memanjang dan terus memanjang hingga akhirnya rantai itu terlepas. Dan akhirnya, saat rantai itu terlepas dari hidungnya, hewan besar yang menakutkan itu mengerang kesakitan. Badannya yang besar dengan wajah seperti babi itu kemudian jatuh ke tanah, menggelepar dengan kejang-kejang. Ekornya yang menyerupai cambuk api terus menggeliat,
mengikuti badannya yang menggelepar seperti orang yang kesakitan luar biasa. Aku terdiam, kemudian kulihat sosok eyangku itu mendekatiku. Ia memberiku sebuah potongan bambu yang telah diruncingkan ujungnya. "Duk, tancapkan bambu ini ke tengah keningnya, tepat di antara kedua matanya agar ia segera musnah, dan kau bisa mengambil anak itu dari mereka. Ayo Duk, kamu mesti berani. Cepat lakukan sebelum ia terbangun dan menyerangmu kembali. Waktumu tidak banyak, sebelum ayam berkokok kau harus segera tuntaskan semuanya." Dengan sedikit keraguan, aku pun mengambil potongan bambu runcing itu, kemudian mendekati hewan yang sedang mengeliat kesakitan itu. Entah dari mana kekuatan itu berasal, keberanianku muncul spontan. Kuayunkan bambu itu, lalu aku menancapkannya tepat di atas keningnya. Allahu Akbar! Kutancapkan bambu itu tepat di tempat yang diperintahkan eyangku. Kemudian hewan itu mengeram kesakitan. Suaranya yang kesakitan persis lolongan serigala hutan. Hewan itu tampak menggelepar, badannya bergerak hebat. Aku pun mundur. Kulihat apa yang tidak ingin kulihat. Matanya yang merah kemudian melotot seperti kesakitan. Mata itu kemudian mengeluarkan api, kemudian berasap. Ekornya yang seperti api itu pun kemudian menjadi berasap, kemudian berubah menjadi butiran debu, seperti arang yang sudah habis dibakar. Badannya yang besar seperti kerbau kemudian terbakar. Asap mengepul dari tubuh hewan itu, dan aku melihat kepalanya yang seperti kerbau, memiliki tanduk itu, kemudian meleleh seperti lilin. Nauzubillah, apa yang sebenarnya terjadi? Sedikit demi sedikit tubuh hewan itu melepuh, meleleh kemudian berubah menjadi buih-buih merah bercampur darah. Kemudian berasap dan lenyap. Apakah ia musnah? Sedangkan rantai yang kulepas dari hewan itu masih tergeletak di dekatku. Kemudian aku mendekati nenek pungguk itu. Ia mundur beberapa langkah dariku, seperti orang yang ketakutan. "Lemparkan rantai itu, Nduk. Lemparkan pada si pungguk itu, maka ia akan ikut musnah bersama ilmu hitamnya." Teriakan eyang kepada aku membuatku spontan melemparkan rantai berwarna emas itu kepada si nenek pungguk itu. Saat nenek itu membalikkan badan seolah ingin berlari dariku, aku lekas melemparkan rantai itu. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja rantai itu melilit ke tubuh nenek pungguk itu. Dari mulai ujung kaki hingga ke lehernya. Kudekati ia yang berteriak meminta tolong agar aku melepaskan ikatan rantai itu. Namun aku tidak menghiraukan teriakannya. Kemudian aku menghampiri Chelsea yang sedang terikat pada sebuah pohon besar. Aku lepaskan ikatan itu di tubuhnya. Ia tampak lemas. Kemudian ku gendong ia dengan sisa-sisa tenagaku. "Sabar ya nak, kita akan pulang. Bunda janji akan bawa Chelsea pulang." Bisikku pada Chelsea yang sudah tampak tak berdaya. Ia lemas dalam gendonganku. Aku yang berusaha kuat membawanya, terus memanggil namanya, agar ia tak terpejam. "Lekas bawa dia dari sini, Nduk. Jangan sampai matanya terpejam, karena itu akan membuat kita kehilangan Chelsea selamanya. Waktumu tidak banyak. Ayo, semangatlah, Nduk. Kamu mampu membawanya. Panggil terus namanya, agar ia tetap terjaga dalam gendonganmu." Sosok eyangku terus menyemangatiku, yang berusaha menggendong Chelsea untuk keluar dari sana. Terasa berat, aku membawa tubuh mungilnya. Mata Chelsea yang beberapa kali akan terpejam berusaha untuk terus kuat, membuka matanya karena aku panggil namanya berkali-kali. Ku ingat bahwa Wita pernah menyanyikan Chelsea lagu Puyan. Jika Chelsea sedang sakit atau rewel, tidak mau tidur. Mungkinkah lagi itu bisa membuat Chelsea ingat ibunya? Terdengar samar-samar suara Wita mengiringi langkahku, melintasi pengiringan sebuah sungai. Aku menuju sebuah cahaya di ujung sungai itu. Langkahku dan suara nyanyian itu menuntun langkah kakiku berjalan ke sana, membawa tubuh Chelsea. Ada semangat yang muncul di titik terendahku saat itu. Saat aku merasa sudah kelelahan, Chelsea kemudian lirih berkata, "Ibu, itu suara ibu bernyanyi untukku. Ibu, Chelsea mau pulang."
Iya nak, kita akan segera pulang. Kita segera sampai. Kamu yang kuat ya. Bunda akan membawamu kembali. Chelsea harus tetap terjaga, jangan tertidur. Sesaat setelah aku mendekati cahaya itu, suara eyangku pun kembali hadir di belakangku. Nduk, kamu sudah sampai di sini. Eyang hanya bisa mengantarmu ke sini. Pulanglah, bawalah dia ikut serta denganmu. Ingatlah bahwa segala kebenaran akan muncul jika kau berani melangkah. Eyang akan selalu ada dalam kondisi beratmu. Sekarang, kembalilah. Aku pun melangkah maju. Di depanku tampak sebuah cahaya terang kebiruan. Aku pun sempat menoleh dan aku melihat sosok eyangku. Ia tersenyum bersahaja. Dan aku pun tersenyum di saat ia memberikan kode melalui anggukan kepalanya agar aku masuk ke dalam cahaya kebiruan itu. Dan saat aku melangkahkan kaki, terdengar suara ledakan besar dibarengi suara jeritan si nenek bungkuk itu. Nak, bangun, bangunlah. Aku yang seolah memukul pipiku. Aku tersentak dan kaget lalu terbangun. Kulihat di sekelilingku, ternyata aku seperti sedang dalam sebuah mimpi buruk. Aku kemudian duduk, memastikan bahwa saat ini aku sudah ada di dunia nyata. Mana Chelsea? Kenapa dia tidak ada dalam gendonganku? Ucapku dengan raut wajah masih kebingungan. Ini Chelsea mbak, dia sudah sadar, lihatlah ia tersenyum mbak. Chelsea-ku sudah kembali dan ia sudah tersadar dari mimpi buruknya. Lihatlah mbak, ia tersenyum. Suara Wita begitu bersemangat. Aku merangkul Chelsea yang kulihat tersenyum kepada aku. Tampak ia dengan senyum manisnya dirangkul oleh ibunya, yang dengan muka sumringah menunjukkan Chelsea pada aku. Aku masih bingung dengan apa yang kulihat, lalu papaku mendekatiku. Malam itu kau sudah berusaha membawa Chelsea kembali. Kami semua membantumu dengan doa-doa kami bersama. Sementara kau seperti tertidur dan di alam bawah sadarnya kau menjemput Chelsea untuk kembali ke alam nyata. Namun kau sepertinya terluka, tanganmu tiba-tiba memerah dan mukamu pucat. Tapi Allah memihak kita di jalan kebaikan. Tepat jam 3.15 pagi, Chelsea kemudian berteriak dan menangis, menjerit. Lalu tersadar memeluk ibunya, sedangkan kau masih terpejam hingga kami tunggu kau sadar jam 8 pagi ini. Kau sudah berhasil nak, menepati janjimu untuk membawa Chelsea pulang. Papa salut akan perjuanganmu. Kau ternyata begitu kuat. Keterangan papa membuatku kembali ingat bahwa malam itu aku sedemikian rupa berjuang menggendong Chelsea hingga tiba di cahaya biru itu dan baru tersadar sekarang. Perasaanku bercampur aduk, senang dan juga bangga bahwa ternyata aku mampu. Namun saat aku ingin berdiri, aku merasakan lengan kiriku sakit. Ternyata benar saja, lengan kiriku bengkak dan lebam membiru. Mungkinkah luka yang disebabkan hewan itu? Entahlah, tapi yang jelas saat ini masih ada tugas lain yang menunggu, yaitu bagaimana harus menghadapi Nini yang menjadi dalang semua mimpi buruk Chelsea. Dan bagaimana nasib dukun ilmu hitam suruhan keluarga Nini. Setelah aku mulai sadar bahwa apa yang terjadi semalam benar-benar seperti nyata. Namun yang patut kusyukuri adalah Chelsea yang bisa kembali sadar dan bisa memberikan sebuah senyuman untuk kami. Pagi itu aku pun langsung mandi, begitupun Chelsea. Meskipun ia masih belum pulih benar dan kakinya masih lumpuh dikarenakan lama terbaring selama sakit. Selesai mandi aku pun lanjut untuk pergi ke kamar tempat Chelsea tinggal sementara. Ternyata di situ ia sedang duduk di pangkuan ayahnya, sedangkan Wita sedang menyuapinya semangkok bubur ayam. Chelsea, makan yang banyak ya sayang, biar lekas pulih. Sapaku ketika melihat Chelsea sedang lahap makan. Chelsea pun tersenyum, senyuman yang sangat manis dan sangat dirindukan keluarganya. Mukanya yang cerah menandakan bahwa saat ini ia sudah benar-benar kembali. Yang terpenting adalah dapat memulihkan keadaan Chelsea seperti semula. Saat Wita dan Tessa, ayah Chelsea, sedang sibuk mengurusi Chelsea makan. Tak lama HP Tessa berbunyi. Halo, iya nanti aku pulang.
tunggulah sebentar lagi. Tidak, Chelsea masih seperti itulah keadaannya. Sudahlah, aku tidak mau ribut karena aku masih fokus dengan anakku. Terserah kamu, aku sudah tidak peduli. Tessa mengangkat telepon itu dan ku dengar percakapan ia yang sepertinya sedang tidak baik. Siapa? Tanya Wita pada Tessa, mantan suaminya itu. Nini, ia menanyakan kenapa aku sudah 2 hari tidak pulang. Dia masih menyangka bahwa Chelsea masih di rumah sakit karena kami sengaja membohonginya. Jawab Tessa. Memang, selama Chelsea berada di sini, Nini hanya tahu bahwa Chelsea dirawat di rumah sakit dan diisolasi karena pada saat itu situasi sedang pandemi COVID-19 dan semua pasien diharuskan dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Menurut cerita Tessa, Nini tidak akan pernah mau ikut mengantar Chelsea jika dibawa berobat ke medis seperti rumah sakit atau dokter. Tapi jika ia tahu Chelsea akan dibawa berobat ke pengobatan alternatif atau tabib, maka Nini pasti antusias untuk ikut. Semenjak Tessa tahu bahwa dalang dari semuanya yang terjadi pada Chelsea adalah akibat perbuatan Nini dan keluarganya, sikap Tessa mulai berubah pada Nini. Ia merasa kesal dan marah kepada Nini. Coba kamu pulang dulu, lihat reaksi Nini saat ini. Yang pasti akan ada sesuatu yang terjadi pada Nini dan keluarganya. Karena semua yang dilakukan dukun ilmu hitam itu sudah kita musnahkan. Sekarang semua keputusan ada di tanganmu. Atasilah semuanya sebagai seorang ayah. Keselamatan anakmu adalah yang utama. Aku mencoba membuat Tessa mengerti dan agar ia tak berbuat ceroboh. Iya mbak, aku akan pulang setelah Chelsea selesai makan. Jawab Tessa. Setelah Chelsea selesai makan dan mulai dibaringkan kembali di atas tempat tidur oleh ayahnya, Tessa pun berpamitan kepadaku dan anaknya. Nah, ayah pulang sebentar ya, nanti ayah kesini lagi. Chelsea baik-baik di sini, ada ibu dan bunda di sini yang jaga kamu. Tessa berpamitan pada perempuan semata wayangnya itu. Setelah Tessa pergi, aku pun mulai mengatakan pada Wita bahwa mulai esok pagi, kaki Chelsea yang masih lumpuh akan kita coba terapi menggunakan embun, agar Chelsea bisa berlatih untuk berjalan. Sementara Nini dan sang dukunya akan menerima kekalahan mereka dengan kesembuhan Chelsea yang lambat laun sudah pasti terjadi. Keesokan paginya setelah Chelsea mandi, maka Wita dan Otet pamannya Chelsea mencoba terapi embun yang aku terapkan. Kuambil beberapa tetes air embun yang menempel pada rerumputan serta daun-daun yang ada di sekitar halaman rumah. Kuoleskan tetesan embun itu di kaki Chelsea sebanyak 3 kali. Setelah itu melalui Wita memapah tubuh Chelsea secara perlahan agar kaki Chelsea bisa menapak di atas rerumputan. Dengan susah payah dan penuh kegigihan, Wita menjalani semua itu dengan penuh harapan untuk anak perempuan semata wayangnya. Dibantu Otet yang sudah menjadi mantan iparnya, mereka berdua telaten mengajari Chelsea untuk berjalan di rerumputan. Pemandangan yang sungguh luar biasa, keteguhan seorang ibu untuk anaknya. Mbak, barusan Tessa datang bersama emak. Sekarang mereka ada di belakang, ucap Otet yang saat itu menghampiriku. Dan mama yang sedang memasak di dapur. Memangnya ada apa? Apa ada hal penting mengenai Nini? Tanyaku. Iya mbak, mbak pasti kaget mendengar kabar ini. Semua tentang Nini mbak. Lebih baik sekarang mbak dan Bude menemui emak dan Tessa di belakang. Kebetulan emak juga ada membawa bubur ayam untuk kita semua, sekalian membawakan untuk Chelsea sarapan. Aku dan mama pun bergegas ke belakang menemui emak Aji dan juga anaknya Tessa. Assalamualaikum Bude, Mbak. Emak pun bangkit dari tempat duduknya ketika aku dan mama sudah masuk ke kamar Chelsea. Waalaikumsalam mak, apa kabar mak? Jawab mamaku. Alhamdulillah baik Bude. Sengaja aku datang ke sini karena ingin sekali melihat cucuku Chelsea. Aku sangat senang sekali melihat perubahan Chelsea yang begitu drastis. Aku sampai tidak bisa berkata apapun. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikan Bude dan Pak Ade sekeluarga?
Emak menyalami mama sembari menitikkan air mata, bahagia karena melihat Chelsea yang sudah mulai membaik. Sama-sama, Mak. Kami hanya bisa membantu semampu kami. Semoga kita akan menjadi keluarga seterusnya, jawab mama. Sengaja aku datang ke sini, Budi, karena aku mau memberitahu kabar terbaru yang terjadi selama Chelsea tidak berada di rumah. Jadi Nini yang selama ini kami bohongi tentang keberadaan Chelsea. 2 hari yang lalu tiba-tiba berpamitan ingin pulang ke kampungnya dengan alasan ia rindu pada ibunya di kampung. Tapi entah kenapa saat ia pergi pagi itu ditemani oleh sepupunya yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rumah, ikut mengantarkannya pulang ke kampung. Namun keesokan paginya Nini kembali pulang ke rumah, tapi ia tampak berbeda. Ia tampak lebih diam dan tatapan matanya kosong. Setelah kutanyakan kenapa sikapnya berubah dan kenapa dia pulang lebih cepat, padahal ia berpamitan untuk berada seminggu di kampungnya. Tapi baru sehari ia sudah kembali lagi pulang. Nini bilang bahwa ibunya sakit keras, sudah dibawa ke dokter dan puskesmas, namun keadaan ibunya makin parah. Dan ia sempat melihat ibunya yang terbaring lemah, itu berubah menjadi seperti pocong. Nini bilang ia sangat ketakutan, tapi ia tetap tidak cerita masalah dukun atau lainnya pada kami. Ia hanya menceritakan bahwa ibunya selalu mengigau ketakutan. Dan hal itu disampaikan oleh saudaranya Nini di kampung. Dan pagi ini Nini pulang lagi ke kampungnya. Ibunya meninggal tadi malam. Dan yang lebih menyedihkan, bapaknya sekarang sedang dirawat di puskesmas desa karena mencoba untuk bunuh diri, meminum obat racun hama. Emak bercerita sesekali tangannya memegang tangan Chelsea yang sedang berbaring tidur di atas kasurnya. Apakah ini hukuman untuk Nini? Apakah benar dia dalam semua ini, Budi? Karena terus terang, aku tidak bisa menjadikan dia menantuku lagi. Dan Tessa juga sudah memutuskan untuk menceraikan Nini dalam waktu dekat ini, ucap emak. Aku dan mama tertegun sejenak mendengar cerita emak. Mungkinkah ini pertanda bahwa azab dan karma mulai berlaku atas perbuatan Nini? Dan mungkinkah akan ada azab lain yang lebih mengerikan yang akan dialami Nini? Sementara Chelsea yang mulai pulih telah membuktikan bahwa sebuah kebenaran akan selalu berpihak. Dan tiada yang mustahil terjadi jika Allah mengizinkan. Tak terasa Chelsea sudah berada di rumah selama 9 hari. Peningkatan kesembuhan Chelsea begitu pesat. Dari setiap pagi ia rutin berjalan di atas rerumputan dan dioleskan embun sebagai terapi untuknya. Chelsea pun sudah mulai bisa bercerita. Diajak ngobrol, juga mulai menonton TV. Setiap malam setelah azan maghrib, Chelsea kami ajak untuk sholat berjamaah. Meskipun ia belum bisa berdiri, namun tubuhnya kini bisa duduk sempurna. Suatu kebanggaan tersendiri bisa ikut membantu Chelsea kembali pulih. Dengan bersusah payah, aku dan keluargaku, juga keluarga Chelsea, menjaganya dan terus berusaha yang terbaik untuk kesembuhannya. Setiap pagi Tessa terkadang pulang ke rumah emak dan bergantian menjaga Chelsea. Terkadang Otet ataupun Hendra dan tentunya Wita yang selalu ada mendampingi anak perempuannya itu. Setelah meninggalnya ibu Nini di kampung, ternyata Nini harus menelan pil pahit akan perbuatannya. Ayahnya yang dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri dan dirawat di puskesmas desa ternyata ikut meninggal. Nini yang akhirnya resmi menyandang status janda setelah diceraikan oleh Tessa dan dikembalikan oleh keluarganya emak. Karena mereka tidak ingin keselamatan dan kesehatan Chelsea kembali memburuk. Kasihan juga dengan nasib Nini, buah dari perbuatan buruknya itu kembali kepada dirinya sendiri. Ternyata sekembalinya Tessa dari menjaga Chelsea, Nini dan Tessa bertengkar hebat di rumah mereka. Nini tidak terima karena Tessa membohonginya soal keberadaan Chelsea. Nini merasa Tessa dan keluarganya sengaja berbuat itu karena ingin mempersatukan kembali Tessa dan Wita. Nini diselimuti kecemburuan yang sangat besar, sama seperti kecemburuan pada Chelsea anak tirinya itu. Padahal Chelsea selalu menganggap Nini seperti ibu kandungnya sendiri. Chelsea menaruh harapan besar kepada Nini yang dikira bisa menggantikan posisi Wita, ibu kandungnya.
Tapi Nini memang perempuan berhati busuk. Ia tidak pernah menganggap kasih sayang tulus Chelsea kepadanya. Justru ia menganggap Chelsea seperti madunya. Ia sangat cemburu pada Chelsea. Nini ingin menguasai seutuhnya perhatian Tessa dan terutama harta Tessa. Maka Nini pun berbuat gila dengan menggunakan dukun ilmu hitam di kampungnya untuk mengguna-gunai Chelsea. Perbuatan terkutuk itu didukung pula oleh keluarga Nini, ibu dan ayahnya, juga paman, serta bibinya ikut andil dalam perbuatan itu. Sungguh miris karena Nini yang selama menikah siri dengan Tessa selalu dimanja oleh keluarga Tessa. Apapun yang Nini minta untuk kebutuhan keluarganya di kampung selalu dipenuhi. Derajat keluarga Nini pun terangkat sejak Nini menjadi menantu emak. Tapi Nini manusia yang kufur nikmat. Ia tetap dengan keserakahan dan kecemburuannya. Saat ini Nini berada di kampungnya. Ia tengah sangat berduka karena ibunya yang meninggal. Kini harus ayahnya pula menyusul kematian. Nyawanya tidak bisa lagi diselamatkan karena percobaan bunuh dirinya, yang ternyata didasari oleh hutang piutang ayahnya Nini pada rentenir di kampungnya. Hutang piutang itu terjadi saat ayah Nini yang gemar berjudi kian menjadi saat anaknya Nini selalu mengirimkan uang yang diperolehnya dari Tessa. Seakan keserakahan yang sama antara ayah dan anak. Akhirnya ayah Nini pun terlibat hutang piutang tersebut. Itulah kisah nyata yang terjadi di depan mataku. Kisah dari seorang anak kecil yang tak berdosa, sakit karena diguna-guna sang ibu tiri. Tapi Allah selalu memiliki rahasia. Keluarga Chelsea dipertemukan denganku dan keluargaku. Chelsea kecil pun memulai pemulihannya di rumah selama kurang lebih 3 minggu. Banyak sekali peningkatan kesembuhan Chelsea. Akhirnya ia sembuh dengan total. Ia bisa kembali berjalan, makan dan beraktivitas seperti semula. Kami pun bahagia, begitu juga dengan keluarga Chelsea. Setelah kepulangan Chelsea ke rumah emak, disambut gembira oleh lingkungannya. Mereka hanya tahu bahwa Chelsea sakit karena guna-guna dan sembuh di suatu tempat yang dirahasiakan. Keluarga Chelsea membuat acara syukuran besar-besaran untuk kesembuhan Chelsea. Mereka sukacita dengan kepulangan Chelsea. Tidak demikian dengan Tessa, kesembuhan anaknya membuat ia bahagia, meskipun Tessa menjadi sendiri lagi, karena Wita tetap bersama suami barunya dan kehidupan barunya. Wita kembali ke aktivitas ia semula. Ia dan suaminya berdagang. Namun sesekali Wita datang mengunjungi Chelsea. Setiap Sabtu dan Minggu, Wita menginap di rumah emak sekedar melepas rindunya pada Chelsea. Kehidupan Tessa dipenuhi dengan aktivitasnya kembali sebagai seorang sopir di perkebunan sawit. Perpisahannya dengan Nini tidak membuatnya sedih, namun penyesalan terdalamnya saat ia berpisah dengan Wita. Tapi semua sudah menjadi takdir pernikahan mereka. Yang jelas anak mereka sekarang sudah sembuh dari sakitnya, dan semua keluarga gembira. Keluarga Chelsea menjadi saudara baru dengan keluargaku. Mereka pun rutin menjadi donatur di Masjid Ali Akbar, masjid yang ikut menjadi saksi atas kejadian yang menimpa Chelsea. Aku pun kembali pada aktivitasku. Setelah kepulangan Chelsea, aku sempat sakit demam karena kelelahan. Betapa tidak, aku lelah karena sungguh tugas berat yang menjemput Chelsea yang tertahan di dunia lain. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati dengan penuh keyakinan, dan atas izin Allah semua berjalan lancar. Papaku tetap menjadi seorang yang membantu setiap orang yang bernasib sama seperti Chelsea, dengan tetap mengurus masjid sesuai amanat dari leluhurnya. Dari kisah ini aku pun mengambil hikmahnya, bahwa segala sesuatu yang diawali dengan niat buruk tidak akan selamanya berjalan baik, karena keburukan hanya akan berbuah keburukan juga, dan yang namanya kebenaran akan tetap jadi pemenangnya. Tapi tidak dengan kehidupan ini, yang kabar terakhir ku dengar setelah hampir setahun kesembuhan Chelsea, Nini menjadi salah satu pasien di rumah sakit jiwa, dan kabar tersebut diperkuat dengan postingan di grup daerahnya yang menampakkan seorang wanita dipasung oleh keluarga dan dikurung dalam sebuah gubuk di pinggir kampung.
wanita muda yang mengalami gangguan jiwa setelah diceraikan suaminya dan kematian orang tuanya yang membuat ia membakar rumahnya sendiri. Nini yang depresi mulai ditinggalkan dan tidak dihiraukan keluarganya. Paman dan bibinya seakan tidak ingin ikut menanggung kesedihan Nini. Mereka pindah ke kampung lain agar menjauh dari Nini yang mulai gila. Entahlah, mungkin itu karmanya. Karma Nini sang ibu tiri yang jahat dan serakah. Dan terakhir lebaran kemarin, Chelsea dan keluarganya datang ke rumah. Chelsea sekarang sudah kelas 6 dan lulus SD. Badannya sekarang gemuk dan menjadi anak remaja yang cantik. Sungguh Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Jadikan cerita ini sebagai pelajaran untuk hidup kita ke depannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatif yang ada dari cerita ini. Satu yang pasti menurut Mimin, sesuatu yang diawali dengan buruk pasti akan berakhir buruk. Tapi sesuatu yang diawali dengan baik pasti akan berakhir dengan baik pula. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.